Di layar Roso ini ada tiang iman, mudi hati, layar Roso. Jadi pada yang dasar tadi itu ada tiangnya, lurus, tegak lurus, langsung nyambung kepada yang maha kuasa. Tiang iman, mudi hati, kita kendalikan dengan hati kita. Layar Roso, itu layarnya Roso ini. Kalau di layar itu ada di layar perahu layar itu, nah ini kan lurus kan ya, semakin ke puncak semakin mengerucut, semakin jadi satu. Hanya jadi iman ini harus kita tegakkan. Tidak bisa tan kena dinungging Aryo Pamot. Kalau kita sudah bisa tegak di sini, tegak lurus selalu hanya kepadanya saja, maka dipastikan kita akan selamat sampai tujuan. Apapun badainya, apapun masalahnya, semuanya ini hanya. Jadi jangan sampai goyah tiangnya ini, tiang imannya ini, tiang iman mudi hati, layar Rasul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ibaratnya sebuah kapal perahu yang dahsyat. Kita ini lagi mengarungi samudra yang luas ini. Nah, lah itu nek gak enek yang mengendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan dengan baik, ya kita akan hilang, tenggelam, kerem, bahkan tidak tahu jurung-jurungnya. Nah, di sini ada istilahnya. Di layar Roso ini ada tiang iman, mudi hati, layar Roso. Jadi pada yang dasar tadi itu ada tiangnya, lurus, tegak lurus, langsung nyambung kepada yang maha kuasa. Tiang iman, mudi hati, kita kendalikan dengan hati kita. Layar Roso, itu layarnya Roso ini. Kalau di layar itu ada di layar perahu layar itu, nah ini kan lurus kan ya, semakin ke puncak semakin mengerucut, semakin jadi satu. Hanya jadi iman ini harus kita tegakkan. Tidak bisa tan kena dinungging Aryo Pamot. Kalau kita sudah bisa tegak di sini, tegak lurus selalu hanya kepadanya saja, maka dipastikan kita akan selamat sampai tujuan. Apapun badainya, apapun masalahnya, semuanya ini hanya. Jadi jangan sampai goyah tiangnya ini, tiang imannya ini, tiang iman mudi hati, layar Rasul. Layar Rasulnya ada di channel ini. Nah, ibaratnya apa layar? Semua ini, semua di dunia alam semesta ini layarnya. Nah, itu layarnya. Kita dikendalikan oleh itu, sehingga itu layar itu. Jangan kita yang manut layar, gitu. Nah, jadi ini kata kuncinya, jangan kita manut layar ya, tapi kita yang mengendalikan layar itu. Kita mau ke kanan, maka kita harus kebelokkan layarnya. Nah, di sini juga gitu, ketika ada layarnya ini menunjukkan gambar-gambar atau sesuatu penampakan yang tidak baik kepada kita, misalnya orang menyakiti kita, mendolimi kita, ya kita jangan terpancang ke sana. Kita fokus pada tujuan kita. Kita harus merubah arahnya, merubah layarnya. Layar itu yang tadi penampakan itu kita harus membacanya dengan baik. Kita menerima baik. Kita menerima baik adanya, bahwa semua itu baik adanya. Kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi pada kita adalah baik-baik saja. Jadi ngoten nggih. Layar ini, dunia ini, semesta ini itu. Ojo manut. Justru kita dan alam semesta ini sebenarnya kebalikan nggih. Ini ngono ya ngono tapi gak kaya ngono ngono. Kita yang ndak manut itu sebenarnya, kalau kita manut justru kita yang terperosok gitu loh. Kita lihat misalnya kita ada penampakan orang yang jelek, bromocorah dan lain-lain. Lalu kita sakit hati. Kita bahkan menghakimi, kita menjustis, kita ngunek-ngunek ini yang dimaksud tidak boleh gitu. Berarti kita ke sana gitu, kita yang terprovokasi. Dan hukum kebalikannya, ya justru kita sendiri sebenarnya yang seperti itu. Makanya di sini ya jangan terprovokasi. Itu layarnya. Kita harus yang bisa mengendalikan layar itu. Sehingga baik-baik saja semuanya.
Karena sebenarnya semua yang terjadi ini, yo sopo wae, yo kampean, yo Riko, yo kon, yo sopo, itu adalah apa namanya kongkonan. Kayak bahasa keren utusan, rasul. Yo kabeh kongkonan suruhan. Jenengan misalnya rusui aku, seneng ambek aku. Semua itu kan gambaran tok. Kalau baik kita baiki. Nah ini sebenarnya kan biasa-biasa, satu dapat satu. Tapi bisakah kita ada orang tidak baik, kita malah berbuat baik? Nah ini gambarannya. Gitu. Jadi kita jangan terpengaruh oleh layarnya, gitu. Tapi justru layar itu adalah kita yang mengendalikan. Layar itu, kalau di Al-Quran itu adalah Iqra, bacaan. Iqra, bacalah. Nah, semua yang terjadi di alam ini kita membaca. Kalau kita bisa membaca, mengartikan dengan baik, ya maka terjadilah kebaikan pada diri kita. Itu bacaan, gitu. Kalau itu jelek, ya kalau kita tidak mau seperti yang jelek itu, ya jangan seperti itu. Itu logikanya, sebenarnya hukumnya kita berbalik pada kita. Bahkan yang selama ini terjadi, justru orang baik kita menghakimi, kita menilai jelek. Kita selalu mencari jeleknya. Padahal sebenarnya apa? Kita harus menutupi aib seseorang, aib orang lain. Sebenarnya kita menutupi aib kita sendiri juga. Kalau kita dibuka aibnya sama Tuhan, sama alam semesta ini, ya wis pol jelek. Pol nungsep. Nah, kita harus tahu itu. Hukum berbalik, ilmu walikan. Layar Rasul. Jadi ini bukan suatu kebetulan ya layar Rasul ini. Layar ini alam semesta. Rasulnya pada panjenengan semua. Nah, saya bukan siapa-siapa. Panjenengan bisa melihat ini manfaatnya. Sampai ngrungokno dhewe, sampai masukkan dalam hati yang benar. Ini benar apa salah? Dan ini bukan mewakili satu agama atau siapa, layar. Ada di sebelah sana misalnya pengajian atau apa, nah ini layar nih. Layar, kita melihat saja bahwa semua ini yang kita lihat ini adalah layar. Ini adalah bisa kita bisa ambil pelajarannya. Apapun yang terjadi itu gambaran. Itu layarnya. Kita yang merasakan apapun. Bah elek, bah api. Iku suruhan utusan asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kabeh Gusti Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dan mereka itulah Muhammad sebenarnya. Di jiwa mereka itu ada Nur Muhammad. Sama seperti Nabi Muhammad juga ada Nur Muhammadnya kita. Semua itu. Jadi kabeh itu utusan Gusti Allah. Kalau kita bisa menyaksikan ini, nah ini berarti kesaksian kita yang selama ini kita biasa-biasa, bolak-balik diunekne tapi tidak paham. Asyhadu alla ilaha illallah. Mana Tuhan? Saya bersaksi tidak ada selain Allah. Mana? Sing selain Allah itu mana yang kita saksikan? Ngerti apa ora? Tapi santai gitu. Begitu juga wasyhadu Muhammad. Kita hanya menyaksikan tok wis jarno ae wis ben ngono ben ngene. Nah, itu sebenarnya yang kita saksikan itu untuk kita, untuk pelajaran kita supaya kita bisa berbalik dengan benar, bisa diterima karena kita bersih. Tidak bersih tidak bisa nggih, tidak bersih. Kembali ke pangkuan balik mulai nek wong Jawa ngarane iki mati. Akhirnya ke sana kembali diterima menghadap ke Sang Yang Widi, Sang Yang Cipta, apapun namanya. Sakarepmu oleh disebut nggih. Jadi itu nggih layar Rasul nggih. Apa? Semuanya ini harus kita berbaik. Jadi kuncinya kalau kita sudah bisa merubahnya menjadi baik-baik, ya kita akan menjadi baik-baik sama. Jadi layarnya tadi, ya kita yang membelokkan mau ke sana, mau ke kiri, ya kita yang belokkan supaya kita terpangin ke kiri. Supaya kita bisa sampai ke kiri, sampai ke tujuan. Jangan kalau ada angin dari barat, kita justru mau ke
mana barat itu? Ke timur. Ya kita harus membelokkan arahnya menjadi ke selatan, sehingga diterpa angin menjadi ke. Jadi kita yang membolak-balikkan itu, kita yang membuat semuanya menjadi baik-baik saja. Nah digabung-gabung ya wagas Tuhan tidak akan merubah suatu kaum jika tidak suatu kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Wakeh kenek. Ya kita sendiri yang merubah, mau ke sana apa mau melok terus. Apa mengikuti arus iki, melok kancane ngombe melok ngombe. Kancane pesta nakal melok nakal. Terprovokasi ngoten. Kita harus tahu. Kita harus tahu nggih. Kalau kita tidak tahu, ya kita kebingungan. Termasuk was-was itu bingung, ngelokro ngoten. Oke nggih, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Rasa menembus tanpa batas.